Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita datang pada Tuhan dalam mesbah doa pagi. Mari saudara kita persiapkan hati, pikiran, jiwa, roh, tubuh kita untuk datang kepadanya dengan kita memuji menyembah Tuhan. Tanggalkan semua segala beban apa yang kau rasakan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, penghiburan untuk kita semua yang berharap, yang mencari Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini bersama dengan anak-anakmu yang ada di rumah ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu pagi hari ini, karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh ada semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tidak izinkan saat pagi hari ini kami datang bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami tidak izinkan iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita nyanyikan pujian saat pagi hari. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mesbah syukur, dengan mesbah korban syukur. Kami berikan pujian untuk-Mu Tuhan Yesus. Berikan pujianku sambil mengangkat tangan kami memuji-Mu. Ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu. Amin Tuhan Yesus. Mohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hari ini. Mari sama-sama saudara katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ku berikan padamu. Inilah persembahan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Saat pagi hari inilah Tuhan kami datang dengan memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari Tuhan kami datang sujud menyembah-Mu. Ku sujud sembah dengan mesbah syukur kami berikan, dengan mesbah korban syukur kami berikan yang terbaik pujian kami padamu. Berikan pujianku, ku angkat tanganku, ku angkat tangan sembah-Mu. Kami merendahkan diri sujud di hadapan-Mu, di hadapan kata-Mu, memohon perlindungan-Mu ya Bapa, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari ini, katakan sama-sama saudara, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat hari yang baik Kau beri, buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berikan padamu, ku berikan padamu. Terima kasih Tuhan, kami berikan kepadamu hidup kami. Amin. Terima kasih
keselamatan yang Kau beri Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Ku katakan kembali, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau jadikan pada hari ini, hari yang baik. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Kau selamatkan hidup kami, Kau menolong hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ku berikan padamu, berikan padamu segala hidup kami, segala penyembahan kami. Amin. Terima kasih ku berikan padamu buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu. Kami berikan hidup kami padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Sekali lagi saudara kita katakan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menolong menyelamatkan hidup kita. Amin. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik Kau jadikan bagi kami hari ini. Terima kasih ku berikan segala kehidupanku padamu, padamu. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih buat anugerah, buat segala kebaikan-Mu, anugerah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, oh Yesusku, oh Yesusku. Mari saudara jemaat Tuhan, saudara kasih, mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan namanya. Oh Yesus, terima kasih Bapa buat hari yang baik Kau jadikan hari ini. Kebaikan-Mu dalam hidup kami, Kau berikan keselamatan, Kau berikan pertolongan selalu dalam hidup kami. Ucapkan syukur, kami ucapkan syukur kepadamu Yesus Tuhanku. Kau menolong hidup kami, Kau tak pernah tinggalkan hidup kami. Sedetik pun Kau tak biarkan hidup kami dalam kegelapan, dalam kelemahan. Kau angkat hidup kami, Kau berikan kekuatan yang baru hari ini Yesus Tuhanku. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa hari ini Kau telah menyelamatkan hidup kami. Bahwa hari ini kami percaya di hari yang baru Kau memberikan selalu pertolongan yang tepat buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Dan untuk itu kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan pada hari ini. Dan saat ini kami membangun mesbah doa pagi ini karena kami ingin mencari wajah-Mu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami tidak mau lepas dari-Mu. Kami pasti akan kering, pasti kami akan lemah dan layu, jatuh Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau bangkit hari ini, membangkitkan iman kami dalam pujian yang kami naikkan.
Kami tidak mau terpuruk dalam kelemahan. Kami tidak mau terpuruk dalam Tuhan kepedihan, kesedihan. Kami tanggalkan semua beban kami dan dosa kami. Kami mau berikan yang terbaik, pujian yang kami naikkan. Karena kami percaya di balik semua setiap pergumulan kami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Engkaulah pokok anggur keselamatan buat kami. Itu yang kami pegang, bahwa Engkau Tuhan yang telah memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan, sedemikian kami pujian hari ini bersama dengan anak-anakmu yang ada di rumah. Kami mau menyanyikan pujian ini Tuhan, menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian pengakuan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami. Inilah pujian kami. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Kami tak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami dari hati kami yang paling dalam. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, ya ku lepas dari-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan Yesus. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Oh, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar, yang berikan keselamatan, yang beri kehidupan. Amin. Yang beri kehidupan. Kami mau menyanyikan sekali lagi bersama dengan anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan. Kami mau menyanyikan dengan setap hati. Hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kita dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Kami mau katakan bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas, bila ku lepas dari-Mu. Oh Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan, yang berikan keselamatan, beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan kami, pertolongan kami. Lah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, inilah seruan kami. Ranting yang kering, Tuhan, inilah pujian kami Bapa. Bila ku lepas dari-Mu, oh Tuhan, amin. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan, yang berikan keselamatan buat kami. Kehidupan, oh Yesus Tuhan, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, inilah doa kami. Kami membutuhkan Engkau. Aku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur kami, keselamatan kami. Pokok
keselamatan, berikan kehidupan. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan kepada Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kita, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan, yang berikan keselamatan, beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu, berdoa dan memuji akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus boleh mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara, pada pagi hari ini kembali kita akan dengarkan firman Tuhan dengan satu tema, tetap tabah saat menghadapi penderitaan. Ya, saudara dan saya, kita harus senantiasa tabah dalam menghadapi setiap penderitaan dan kesulitan hidup. Ya, kita, saudara, memang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari kesulitan pergumulan hidup ya. Namun firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan setiap kita untuk tetap tabah ya di dalam menghadapi setiap kesulitan. Tetap kuat hati kita dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ya. Saudara, di dalam Kisah Rasul 27 ayat 22 ya, saya akan membacakan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya, saudara, pentingnya bagi kita untuk memiliki ketabahan hati saat kita menghadapi penderitaan atau kesukaran hidup. Ya, saudara, bagaimana kita dapat tetap tabah dan kuat hati? Ya, tetap kuat saat kita menghadapi kesukaran hidup ya. Firman Tuhan mengajarkan, saudara, yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya ya. Saudara, kembali dalam Kisah Rasul 27 ayat 25 kita akan membaca apa yang Rasul Paulus katakan. Saudara, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku ya. Saudara, kesukaran hidup dapat diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri ya, oleh karena kita memakai pengertian kita sendiri atau kita masih mengandalkan manusia ya. Saudara, Paulus lewat pernyataan Roh Kudus telah mengingatkan perwira yang telah membawanya beserta para tahanan lainnya di dalam kapal untuk tidak meneruskan perjalanan mereka. Ya, namun perwira tersebut lebih percaya kepada jurumudi kapal, saudara ya, daripada penyataan Tuhan lewat Rasul Paulus. Sehingga perjalanan atau pelayaran mereka ya saudara mengalami kesukaran ya. Perahu mereka atau kapal mereka ditimpa oleh gelombang laut atau badai laut yang besar, sehingga mereka terombang-ambing saudara ya. Beberapa hari ya saudara mereka terombang-ambing sehingga mereka putus asa ya akan keselamatan mereka masing-masing ya. Saudara, akibatnya di tengah kapal, di tengah laut, kapal mereka dilanda badai yang besar. Dan saudara, namun di tengah suasana keputusasaan tersebut, Paulus menguatkan hati mereka ya, menguatkan hati orang-orang yang berada dalam kapal tersebut ya. Saudara, bahwa tadi malam Paulus katakan bahwa Allah telah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepadaku
bahwa seluruh orang dalam kapal ini akan selamat kecuali kapal ini, ya. Nah, saudara, Paulus mengatakan bahwa dia percaya akan perkataan Tuhan yang nyata kebenarannya, ya, pada waktunya. Saudara, saat ketakutan dan keputusasaan menghantui hidup kita, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menguatkan hati saudara dan saya, mempercayai firman Tuhan dan mempercayai Dia sepenuh hati, ya, percaya pada Tuhan dan firman-Nya dengan sebulat atau sepenuh hati, ya. Apa yang Paulus katakan bahwa dia mempercayai perkataan Tuhan. Saat Daud terjepit karena seluruh rakyat ingin melempari dia dengan batu, oleh karena musuhnya orang Amalek, saudara, menawan para istri dan anak-anak mereka. Ya, saat Daud dan pasukannya kembali ke kota Siklag, maka mereka pedih dan pahit hati dan mereka menyalahkan Daud, saudara. Dan saat Daud terhimpit, saudara, ingin dilempari dengan batu, maka apa yang dilakukan oleh Daud? Firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Daud berdoa kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ya, apakah dia harus mengejar orang Amalek tersebut dan bisa mencapai mereka, dan saudara, Tuhan mengatakan kejar, ya. Dan saudara, Daud dan pasukannya mengejar mereka, dan akhirnya Daud dan pasukannya dapat menyelamatkan, saudara, para istri dan anak-anak mereka oleh karena tangan Tuhan menyertai mereka. Ya, saudara dan saya, firman Tuhan katakan apabila kita mengalami kesukaran hidup, kita harus tabah hati, menguatkan hati kita. Ya, caranya bagaimana? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, pegang janji Tuhan, ya. Saudara, perkataan Tuhan itu yang menguatkan saudara dan saya, dan saudara, dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, untuk kita tetap tabah, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saat kita mengalami badai kehidupan. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Ya, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya. Saudara, bagi orang yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan, ya. Saudara yang terkasih, dan apa yang terjadi, bagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus dan seluruh orang dalam kapal kecuali kapal itu yang kandas dan tenggelam dalam laut. Saudara, firman Tuhan pasti digenapi, ya. Saudara, walaupun nampaknya mustahil mereka menyelamatkan diri, ya, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bahaya apapun, saudara, janji Tuhan tetap berlaku dalam hidup saudara dan saya, asal kita percaya kepadanya dan memegang firman-Nya, ya. Saudara, yang kedua adalah ingat akan penderitaan dan kasih Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 3 dan 4, ingatlah selalu akan Dia, ingatlah selalu akan Tuhan Yesus, ya, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan bahwa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, penderitaan kita tidaklah sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Ya, saudara, dia pernah diolok-olok, ya, dihina, diperlakukan tidak adil, saudara, dianiaya, bahkan dibunuh. Ya, saudara, ya, kita belum sampai seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Oleh karena firman Tuhan katakan, ingatlah akan penderitaannya, ingatlah akan kasih-Nya yang menebus saudara dan saya, sehingga kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada diri kita, memampukan saudara dan saya untuk tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Saudara, kasih itu memampukan kita bertahan dalam penderitaan. Kalau kasih kita sudah mulai pudar, maka kita tidak akan kuat menghadapi setiap penderitaan. Ya, baik kasih kita kepada sesama, kasih kita pada Tuhan, kasih kepada pasangan hidup kita, keluarga kita, yang memampukan kita bertahan menghadapi setiap penderitaan. Saudara, oleh karena hati kita yang mengasihi, ya, terlebih kasih kita kepada Tuhan.
Ya, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, kelaparankah, penganiayaankah, pedangkah? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena apa? Karena Dia lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya, kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya, ingatlah akan kasih-Nya, ingatlah akan pengorbanannya. Ya, itu yang memampukan saudara untuk tetap kuat dalam menghadapi setiap kesulitan hidup dan menang atas setiap kesukaran hidup. Karena di balik penderitaan salib itu ada mahkota tersedia bagi saudara dan saya. Ya, nah saudara, yang ketiga adalah fokus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 8 dan 9. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, saat kita menghadapi kesulitan hidup, fokuslah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bukan hidup berfokus pada masalah yang kita hadapi. Ya, fokuslah kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang berkenan di hadapannya. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita melakukan bagian kita, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendaknya, dan Tuhan melakukan bagiannya. Dia menolong hidup saudara dan saya. Justru di masa pandemi ini, saudara, ya, kami boleh bersaksi bagaimana Tuhan memelihara, menolong hidup kami. Di mana orang-orang berteriak, saudara, mereka mengalami kesulitan, mereka yang jauh daripada Tuhan, mengalami putus asa, ya, mereka tidak ada jalan keluar, ya, dan pertolongan Tuhan. Namun bagi kami, setiap kita yang percaya, selalu ada jalan keluar dan kemenangan. Justru di saat yang sukar dan sulit ini, Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya. Percaya, Dia mampu dan terus akan menolong hidup saudara. Yesus berjanji, Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Saudara, ku percaya Tuhanku turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita tentunya yang mengasihi Tuhan, ya. Saudara, percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Kembali katakan, ku percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku, Kau penolong hidupku. Percaya Tuhanku, katakan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Datangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, Dia mengasihinya. Yesusku, Yesusku,
bekerja di dalam segala hal untuk mendapatkan kebaikan, bagian mengasihinya, bagian mengasihi. Saudara, percayalah pada firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ingatlah akan penderitaan dan pengorbanan, ingatlah akan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya, apa yang telah Dia buat dalam hidup saudara dan saya. Demikian juga firman Tuhan mengajar, fokuslah hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bukan fokus pada masalah hidupmu. Setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Setiap orang yang taat kepada perintahnya, maka Tuhan akan membuka pintu yang tidak akan pernah dapat ditutup oleh seorang pun. Oleh karena hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan, justru Tuhan akan melalui kau pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa pencobaan yang besar ini yang melanda seluruh dunia. Dan itu sudah kita alami, saudara, dan akan terus kita alami bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Dia. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang melekat hatinya kepada Dia dan orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang menaruh harap dan percaya kepadamu, yang mengandalkan Tuhan, mereka pasti diberkati oleh Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah saat ini mendapat penghiburan daripada Tuhan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu menolong dan menyembuhkan setiap kami anak-anak-Mu yang sakit, yang dalam kekurangan nyatakan kuasa dan mukjizat, sehingga justru di masa-masa sukar ini ya Tuhan, Tuhan nyatakan ya Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati bangsa kami Tuhan, khususnya di masa liburan panjang ini, yaitu liburan Tuhan Idul Fitri, supaya setiap kami yang pulang kampung Tuhan, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, mereka pulang dengan tetap sehat dan tidak kekurangan apapun. Dan kami juga berdoa mereka Tuhan tetap aman dan selamat tiba di kampung halaman dan kembali dengan selamat. Dan kami juga berdoa supaya pandemi ini Tuhan tidak melonjak dan pandemi ini menjadi endemi, sehingga kami tidak perlu takut lagi. Namun kami percaya, kami terus berjaga-jaga, berdoa, berhati-hati ya Tuhan, mematuhi protokol kesehatan, dan selebihnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa memagari, melindungi kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa kami dalam menghadapi krisis ekonomi global ini, supaya dapat bertahan. Berkati setiap perusahaan-perusahaan yang berada di bangsa kami, supaya mereka tetap bertahan, setiap kegiatan ekonomi boleh berjalan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa dan kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share kepada teman-teman yang lain dan bagikan kesaksianmu melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Saudara yang akan kami bagikan